Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Windy Mayang tentunya di Fisioterapi Indonesia. Kali ini gue akan membahas tentang yang namanya lutut. Banyak request bahwa tolong dong Win jelasin tentang namanya cedera pada lutut itu apa aja. Nah, gue akan menjelaskan secara definisinya dulu. Lutut itu termasuk gerakan sendi engsel dan gerakannya ada 3, yaitu fleksi, ekstensi, dan sedikit rotasi. Nah, sedikit rotasi ini yang banyak masalah. Sedikit rotasi dibagi 2, rotasi internal sama eksternal rotasi. Kalau misalkan lututnya internal berarti otomatis ke dalam, berarti tipenya adalah tipe X. Kalau misalkan tipenya eksternal rotasi, berarti dia termasuk kakinya O. Nah guys, tahu nggak sih kalau kita bergerak, sendi lutut itu tuh butuh komponennya harus tahu. Nah, gue akan jelaskan di sini. Sebenarnya memang gue ingin mengedukasi bahwa fisioterapi itu bukan tukang urut, tapi melalui proses akademi di sebuah universitas atau akademi. Nah, gue akan jelasin ada beberapa komponen yang harus kalian tahu bahwa lutut itu ketika bergerak itu harus ada apa aja. Yang pertama otot, yang kedua adalah ada kapsul sendi. Kapsul sendi ini berfungsi untuk melindungi sendi lutut ketika kita bergerak tidak lepas. Kemudian ada yang namanya cairan sendi. Cairan sendi itu dinamakan cairan sinovial. Nah, ini banyak juga kasus di lansia, orang-orang tua. Biasanya nih ada banyak pasien gue yang datang itu gara-gara cairan pasti sakit. Kayak misalkan kebanyakan cairan di lutut disuntik, diambil, bener nggak sih? Saking ada yang banyak dan ada yang sesat si cairannya, ada yang ditambahin. Nah, itu sebenarnya bisa kita siasati dengan yang namanya fisioterapi. Tapi gue nggak akan bahas dulu ke sana. Gue akan bahas lagi, tadi ada komponen yang pertama adalah otot, yang kedua kapsul sendi, yang ketiga cairan sendi. Cairan sendi ini berfungsi untuk sebagai pelumas. Jadi ketika kita bergerak itu kayak enak dan enteng gitu. Nah, biasanya orang-orang bilangnya oli sendi. Bener nggak sih? Kalau nggak ada cairannya pasti kita akan sakit ketika bergerak, menekuk atau melurus. Ketika berjalan itu kayaknya sakit. Nah, itu biasanya kalau misalkan sakit, terutama pada lansia sekitar umur 50 tahun sampai 70, 80, itu berarti dinamakan yang namanya bisa mengerucut ke yang namanya osteoartritis atau pengapuran sendi. Nah, ternyata komponen sinovial ini sangat berpengaruh kan. Nah, jadi sebetulnya cairan sinovial ini bisa kita siasati dengan caranya bergerak, yaitu contohnya jalan aja. Lu jalan jangan pakai motor, udah cukup jalan aja itu bisa bikin kita menyelamatkan sendi lutut. Ya, karena dengan kita berjalan maka ada gesekan tertentu, maka akan memprovokasi cairan itu tetap stay di situ, tidak mengurang dan tidak berlebihan. Terus tadi sudah poin ke-3, sekarang ke-4. Yang ke-4 itu adanya ligamen. Ternyata ligamen itu banyak bermasalah ya, contohnya banyak banget yang namanya, yang paling hits adalah ACL. ACL itu apa sih? ACL itu sebenarnya sebuah nama dari ligamen. Nah, gue akan bahas tentang beberapa ligamen yang ada di lutut. Ternyata ACL itu nama kepanjangannya adalah anterior cruciatum ligament. Itu ada posisinya di depan. Kemudian ada yang namanya PCL, posterior cruciatum ligament. Kemudian ada yang namanya LCL dan MCL. Itu biasanya banyak terjadi. Kalau MCL itu di sini nih. Mohon maaf, MCL itu di sini di bagian dalam, di bagian sini. Kalau LCL biasanya di samping. Terus kalau anterior itu di depan, oke. Dan yang posterior itu biasanya di belakang. Tapi lebih banyak orang itu yang terkena ACL karena ACL itu fungsinya lebih besar dibanding PCL. Ketika kita menekuk dan melurus itu biasanya ACL yang berfungsi secara 75% dibanding PCL. Cara kita untuk mengetahui
kena cedera ACL dan teman-temannya itu seperti apa. Fisioterapi itu mampu bisa mendiagnosa dengan cara pemeriksaan khusus. Gue pernah bilang kalau fisioterapi itu nggak main-main, dia ada jalur pendidikan ya, bukan tukang urut. Walaupun seiganya pun ada ngurut, ada masas dan lain-lainnya, itu adalah sebuah komponen intervensi mereka untuk pemeriksaan, untuk treatment dan lain-lainnya. Pada dasarnya kalian harus yang namanya latihan penguatan. Kan gue pernah bilang yang tadi ada beberapa komponen yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah otot. Ketika ototnya melemah, kita harus kuatkan. Kan yang tadi poin pertama, ototnya harus dikuatkan. Terus ada beberapa cairan kan yang tadi. Nah, gue akan bahas tentang gimana cara latihannya, dan gue akan mudah-mudahan di pasien gue hari ini ACL banyak, mungkin bisa kita praktekkan gimana caranya ACL itu seperti apa. Nah ini ya yang namanya ACL, nanti bisa lihat, lu bisa lihat di kamera. Coba deketin Fit. Nih, terasa nggak? Nah, keluhannya apa aja sih? Kalau hidup normal? Enggak, kalau pas sakit di sini tuh keluhannya apa? Oh, pas naik tangga. Naik turun tangga sakit, jongkok Sakit. terus Gue sepeda juga sakit. iya, gue sepeda ini bukan karena sepak bola, Oh. karena gue sepeda kena ITB. ITB itu iliotibial band syndrome. Nih penyakit sepedahan di samping ya. Alamak. Enggak, bukan gimmick ini. Ini asli sakit. Gua puasa loh ya. Nih lemes banget. Harus ada penguatan. Tenang, relax. Nah. Hamstringnya pendek nih. Duh, kan banyak cederanya dia. Hamstring bos. Hamstringnya kurang oke. Nih, terasa nggak? Nanti next. Lu memalu sama ini lemah, ini terlalu kuat, ini terlalu lemah. Udah tahu kan yang namanya ACL itu apa? Oke, salam, terima kasih semuanya. Jangan lupa di subscribe, like, and comment biar gua lebih semangat lagi bikin video. Dan kalau misalkan memang ini video bermanfaat, silahkan kalian share. Terima kasih.